Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Untuk itu, tetap semangat dan perhatikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, menganalisis isi dan kebahasaan novel, yang pertama kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur atau bagian yang membentuk sebuah cerita dalam sebuah cerpen ataupun novel. Dalam sebuah intrinsik ada yang namanya tema. Tema adalah pokok permasalahan yang menjadi dasar cerita. Yang keduanya adalah alur atau yang sering kita dengar dengan sebutan plot. Nah, alur atau plot ini yaitu jalannya sebuah peristiwa di dalam sebuah cerpen ataupun novel. Biasanya ini ada di awal sampai akhir. Nah, alur atau plot ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, ada penokohan. Di penokohan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tokoh, yang keduanya watak. Nah, tokoh adalah individu yang membangun dan menjalani peristiwa dalam cerita. Sedangkan watak itu sendiri adalah bagaimana perwatakan seorang tokoh tersebut. Selanjutnya, latar atau setting. Nah, latar ini adalah lukisan tempat, hubungan waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Nah, latar ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yaitu berhubungan dengan siapakah yang menceritakan kisah dalam novel. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa, baik secara lisan maupun secara tulis. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan atau nasihat dari cerita yang dibaca, atau nilai-nilai yang dikemukakan melalui cerita oleh pengarang untuk membaca. Nah, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah segala faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Nah, faktor-faktor yang mengacu pada unsur ekstrinsik, yang pertama adalah tradisi nilai-nilai, yang keduanya struktur kehidupan sosial, yang ketiganya keyakinan dan pandangan hidup, yang keempat suasana politik, yang kelima lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah agama. Selanjutnya adalah kebahasaan novel. Ciri dari kebahasaan novel sama dengan paragraf narasi. Yang pertama, dia menggunakan variasi bahasa. Ada idiom, majas, dan peribahasa. Yang pertama adalah idiom. Idiom itu adalah arti baru dan tidak dapat ditafsirkan. Yang keduanya adalah majas. Gaya bahasa yang diungkapkan secara imajinatif. Yang ketiganya adalah peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap mengandung aturan. Yang keduanya menggunakan pemarkah. Pemarkah itu adalah kata atau frasa yang berfungsi sebagai penyambung yang menggambarkan urutan waktu. Misalnya, kata awalnya,
kemudian, dan akhirnya. Baiklah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk lebih jelasnya akan Ibu lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.